Di dalam Islam tidak ada istilah karma, yang ada balasan itu sesuai dengan amalannya. Karma adalah istilah yang berasal dari tradisi agama Hindu dan Buddha, yang berarti hukum sebab akibat. Setiap tindakan, baik ataupun buruk, akan kembali kepada pelaku, baik di kehidupan sekarang atau di kehidupan berikutnya. Di dalam Islam, konsep karma tidak dikenal karena Islam tidak mengajarkan reinkarnasi atau kehidupan yang berulang. Sebagai gantinya, Islam mengajarkan prinsip balasan atas amal, di mana setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan oleh Allah dan mendapatkan balasan sesuai amalnya, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Prinsip balasan sesuai amal dalam Islam. Dasar dari Al-Quran, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perbuatan manusia, baik kecil maupun besar, akan diperhitungkan. Pada Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 160, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan sebanding dengan kejahatannya. Pada Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 17, pada hari itu, setiap jiwa akan diberi balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa balasan manusia tidak berasal dari energi ataupun karma yang kembali kepada mereka, tetapi dari ketetapan Allah yang Maha Adil berdasarkan amal perbuatan mereka. Adapun dasar dari Al-Hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencatat semua amal perbuatan manusia. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Jika dia melakukannya, maka Allah mencatatnya menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa balasan dalam Islam lebih berbasis pada niat dan perbuatan yang ditimbang oleh Allah, bukan hukum sebab akibat yang otomatis seperti dalam konsep karma. 2. Perbedaan karma dan balasan amal dalam Islam. 1. Keberadaan Tuhan yang Maha Berkehendak. Di dalam Islam, setiap balasan amal terjadi karena kehendak Allah, berbeda dengan karma yang dianggap sebagai hukum alam yang bekerja otomatis. Pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 182, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. 2. Tidak ada konsep reinkarnasi. Islam menolak reinkarnasi, sedangkan karma sangat berkaitan dengan konsep kehidupan yang berulang. Islam mengajarkan bahwa manusia hanya hidup satu kali, lalu mati, dan kemudian dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 menyebutkan, bagaimana kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. 3. Penekanan pada niat dan usaha. Di dalam Islam, niat memainkan peran penting dalam menentukan pahala atau dosa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.
dan seseorang hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep ini tidak ada dalam karma, yang hanya melihat tindakan tanpa memperhitungkan niat. 3. Kisah zaman Nabi tentang balasan sesuai amal, yaitu kisah Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, adalah salah satu musuh besar Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang memerintahkan pembunuhan Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud dan memakan hatinya. Namun, setelah Fathu Mekah, Hindun masuk Islam dengan tulus dan bertobat. Adapun penjelasannya, balasan atas amal tergantung pada tobat seseorang. Islam tidak membalas perbuatan buruknya di masa lalu, tetapi menerima pertobatannya. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, balasan amal lebih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh taubat. Selanjutnya, kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah salah satu sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa alasan yang jelas. Rasulullah memboikotnya selama 50 hari hingga Allah menerima tobatnya. Adapun penjelasannya, kesalahan manusia bisa diampuni jika mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ini berbeda dengan karma, di mana perbuatan buruk harus diterima apa adanya tanpa kesempatan pengampunan. 4. Bagaimana Islam mengajarkan balasan amal? 1. Kebaikan dibalas lebih banyak. Allah menjanjikan bahwa kebaikan yang dilakukan akan dibalas berkali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Pada surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. 2. Dosa dibalas sebanding. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Jika ada dosa, maka balasannya hanya sebanding dengan perbuatannya, tidak lebih. Pada surat An-Nisa ayat 40, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. 3. Taubat menghapus dosa. Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat, hingga dosa yang pernah dilakukan dapat dihapus. Pada surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. 5. Prinsip tawakal dalam balasan amal. Islam mengajarkan agar manusia tidak terobsesi dengan balasan, tetapi lebih fokus pada pengabdian kepada Allah. Tawakal adalah kunci. Surat At-Taubah ayat 51, yaitu, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Di dalam Islam, tidak ada istilah karma seperti yang diajarkan dalam agama lain. Balasan atas perbuatan manusia sepenuhnya adalah kehendak Allah yang Maha Adil, berdasarkan amal mereka. Islam mengajarkan pentingnya niat, usaha, dan taubat, serta menolak konsep balasan otomatis tanpa perhitungan. Kisah-kisah dalam sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat menegaskan bahwa balasan amal adalah hasil dari hubungan manusia dengan Allah, bukan hukum sebab akibat yang tidak dapat diubah. Islam memberikan harapan kepada manusia untuk memperbaiki diri dan mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah.